Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya menyampaikan hasil program dosen pulang kampung tahun 2025 dengan judul Penguatan Kelembagaan Alumni SPR di Indonesia. Saya dibantu Pak Bramada, Pak Afton, Pak Sutisna, Bu Anggraini, dan Bu Farida dalam menyelesaikan kegiatan ini. Lanjut, next. Eh, Sebagai latar belakang, penguatan kelembagaan alumni SPR ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kapasitas teknis, manajerial, dan jejaring melalui model sekolah peternakan yang berkelanjutan. Ya. Jadi mereka ini alumni. Nah, bagaimana mengembangkan ini tetap sebenarnya menggunakan model-model yang SPR berkelanjutan. Kenapa dilakukan hal itu? Karena legalitas induk itu belum ada, kemudian data tidak terintegrasi, standar operasional prosedur ini belum baku di antara para anggota, kemitraan industri belum memiliki MOU yang formal. Jadi ini masih konvensional, hanya saling percaya saja. Oleh karena itu, kami mengadakan satu aktivitas melalui dosen pulang kampung ini, dimulai dari survei, kemudian diskusi, dilanjutkan rekomendasi teknis, dan penyusunan dokumen, yang selanjutnya dokumen itu diterapkan di semua alumni SPR, tetapi secara aktivitasnya kita menggunakan Cijeruk di Bogor sebagai model karena keterbatasan dana. Hasilnya nanti kita siarkan ke berbagai alumni SPR di Indonesia. Lanjut. Nah, dalam hal ini kita bermitra dengan Perkumpulan Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia Cijeruk sebagai tempat untuk implementasi model ini, tetapi akan disebarluaskan di kawasan-kawasan lain di Indonesia. Nah, sebagai kriteria mitra, Saspri ini berbasis satu kelembagaan yang beranggotakan 9 orang peternak sapi perah, di mana masing-masing peternak tersebut memiliki posisi mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, kemudian divisi pembinaan kelompok, divisi perencanaan bisnis, divisi registrasi aset, divisi apa lagi ya, kemitraan, kemudian manajer koperasi produsen dan manajer kawasan inovasi dan kawasan riset dan inovasi teknologi insan SPR. Nah, kemudian fokus pada usaha susu segar dan olahannya, serta memiliki potensi kemitraan di sektor pakan maupun pemasaran. Dalam hal ini, di Sasri tersebut ada 35 orang masyarakat yang terlibat dan 2 staf pendukung. Next. Ini tahapan yang kami lakukan ini selama 4 bulan. Ya, pada bulan pertama ada survei lapangan awal dan observasi teknis. Kemudian bulan kedua diskusi mendalam bersama teman-teman di Saspri Ciceruk serta rekomendasi teknis. Kemudian bulan ketiga ini penyusunan output wajib dan pilihan, dokumen kelembagaan, rencana bisnis dan panduan keuangan, dan bulan terakhir pembentukan tim koperasi, penguatan jejaring digital, dan finalisasi output wajib dan output pilihan. Lanjut. Nah, metode pelaksanaannya ini seperti kami sampaikan tadi, 4 ya, ada survei lapangan, evaluasi teknis, penguatan kelembagaan, dan hilirisasi produk. Dalam hal ini dengan basisnya adalah produk sapi perah. Metode yang kami lakukan, observasi dan wawancara, diskusi dan evaluasi teknis dengan seluruh anggota atau seluruh pengurus Saspri kawasan Cijeruk, pendampingan kelembagaan oleh tim kami, juga oleh staf pendukung, serta penyusun bisnis plan. Lanjut. Nah, outputnya ini berupa pemetaan divisi. Nah, divisi itu kan ada 9 tadi, ada 6 divisi dengan 3 pengurus teras. Kemudian rekomendasi teknis, kerangka bisnis plan, pembentukan tim kooperasi, dan pengembangan hilirisasi. Intinya kegiatan ini mendorong terwujudnya kelembagaan yang lebih mapan dan lebih profesional. Outcome ini peningkatan kinerja kelembagaan Saspri kawasan, kesadaran legalitas bagi peternak itu meningkat, manajemen dan teknis budidaya juga meningkat, kesiapan kerjasama industri juga semakin kuat. Ini harapannya seperti itu. Outcome-nya seperti itu. Ya, mohon maaf itu ya. Next. Nah, sebagai kesimpulan, dengan kerjaan 4 bulan tersebut, Saspri kawasan Cijeruk menunjukkan kemajuan signifikan dalam kelembagaan dan produksi. Dan itu telah diwujudkan
adanya kerjasama kemitraan dengan PT Mayora memelihara 20 ekor sapi perah. Memang jumlah tersebut tidak terlalu banyak ya kalau dikerjakan oleh 9 orang. Tetapi kalau kerjasama yang 20 ekor ini dijadikan sebagai bagaimana cara bekerja secara kolektif berjamaah, nah itu cukup bagus. Ya, memang harus dilatih ya kita dalam menjadi para peternak ini makin kompak, paham apa artinya kerjasama, paham artinya kita berbisnis secara bersama-sama, kita harus saling menghormati, kemudian harus jujur, ya, karena dasar-dasar seperti itu menjadi kunci keberhasilan kelompok atau keberhasilan komunitas yang berbasis gotong royong. Dan inilah tujuan daripada FPR yang kemudian dilanjutkan dengan organisasi SASPRI. Nah, langkah lanjutannya ini legalitas induk ini legalitas maksudnya itu nanti ada SK tentang terbentuknya koperasi produsen itu salah satunya. Kemudian penyelesaian bisnis plan dan itu sudah dilaksanakan dalam konteks kerjasama dengan PT Mayora tadi. MO Mitra juga sudah ada serta percepatan perizinan hilirisasi ini pada dasarnya sambil menunggu mereka juga sudah memasarkan produk-produk dalam bentuk susu pasteurisasi. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dokumentasi ada di lokasi. Nah, ini aktivitas teman-teman. Ya, lanjut. Ya, ya makin kuat kebersamaan antar mereka. Ya.